Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue mau bahas novel yang belum ada animenya. Ya, novel yang mau gue bahas adalah Death Mage. Seperti biasa di video ini gue bakal merangkum web novel dari chapter 31 sampai chapter 46. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini masih belum mengejar cerita dari manga, jadi bukan lanjutan dari manga. Oke, sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Vandaru ngobrol sama Nuaza dan Borkus. Dari obrolan diketahui bahwa guild petualang yang ada di kota ini udah hancur akibat penyerangan di masa lalu. Dan satu-satunya yang masih kokoh berdiri dari guild petualang adalah tempat untuk mengganti Jobs. Mendengar itu, Vandaru tentunya terkejut. Dan dia mau ngasih tahu para bawahannya untuk segera mengganti Jobs. Nah, ketika Vandaru mendatangi bawahannya, ternyata dia malah disuruh istirahat. Orang-orang menyuruh Vandaru untuk berhenti bekerja dan wajib istirahat atau berlibur sampai ulang tahun Vandaru telah tiba. Vandaru yang gak ada kerjaan, dia pun akhirnya menghabiskan waktu untuk mandi berendam air panas. Jadi di kota ini ada air panasnya. Nah, setelah lama mandi air panas, Vandaru sekarang tuh kebingungan karena menghabiskan waktu di dunia ini bisa dibilang sangat sulit. Dia tuh bingung tentang apa yang harus dia lakuin untuk menghabiskan waktu. Tapi pada akhirnya Vandaru tuh menghabiskan waktu istirahatnya untuk mengikuti kegiatannya Kachiya. Oh ya, Kachiya ini adalah salah satu anggota gol baru yang merupakan korban dari Orcs. Beberapa waktu berlalu, Vandaru ini istirahat dengan melakukan beberapa kegiatan seperti main bareng anak-anak, membantu membuat golem, dan lain-lain. Yang jelas, walaupun ada melakukan pekerjaan yang dilakuin pun adalah pekerjaan yang ringan. Jadi tujuan Vandaru masih tetap istirahat. Vandaru juga menghabiskan waktu dengan membaca buku di perpustakaan kota. Vandaru juga mempelajari tentang ras dampir dari buku. Vandaru di sini akhirnya mengerti alasan kenapa dewa tuh mereinkarnasi dia menjadi ras dampir. Ras dampir di dunia ini selalu didiskriminasi dan selalu diincar untuk dibunuh. Jadi mayoritas dampir yang mati itu bukan karena umurnya, melainkan karena dibunuh. Vandaru juga di sini tuh mempelajari tentang guild petualang dari sebuah buku. Ya, pada intinya Vandaru tuh banyak baca buku untuk mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi. Sekarang juga ada adegan di mana Vandaru melakukan uji coba terhadap salah satu undead-nya yang berbentuk manusia. Jadi itu adalah salah satu undead skeleton. Nah, skeleton itu ternyata memiliki roh seekor tikus. Jadi kerangkanya tuh berbentuk manusia, tapi rohnya roh tikus. Nah, karena kerangka sama rohnya beda, karena hal itulah undead skeleton itu menjadi nggak maksimal. Roh tikus tuh nggak bisa mengendalikan tubuh kerangka manusia dengan baik. Nah, sekarang Vandaru melakukan uji coba dengan memasukkan juga roh manusia. Jadi di dalam skeleton itu nantinya ada roh tikus dan juga manusia. Singkatnya, Vandaru ternyata berhasil melakukannya.
skeleton itu sekarang bisa berbicara dan bisa mengendalikan tubuhnya dengan benar. Walaupun gitu, kepribadian dari roh tikusnya masih ada. Jadi kebiasaan seekor tikus masih terus dilakuin. Di sini Vandaru membuat roda hamster dan ternyata skeleton yang masih ada kepribadian tikusnya, dia tuh langsung lari di roda hamster dengan raut wajah yang gembira. Oke, sekarang diketahui juga kalau para gol bawahan Vandaru ternyata udah melakukan pergantian jobs di ruang ganti jobs. Ya, para bawahan Vandaru menjadi lebih kuat karena mereka punya jobs. Oh ya, ternyata yang bisa dapat jobs cuma para gol. Bawahan undead yang dimiliki sama Vandaru tuh nggak bisa mendapatkan jobs. Nah, untuk Vandaru sendiri, dia tuh belum mencoba untuk mengganti jobs. Jadi Vandaru tuh nggak yakin bisa mengganti job karena punya kutukan dari dewa. Jadi kalau Vandaru mau ganti jobs, maka Vandaru tuh harus bisa mendapatkan jobs yang belum ada di dunia ini. Tapi ya untuk sekarang Vandaru masih belum mencobanya. Singkat cerita, setelah para bawahan Vandaru mendapatkan job, para bawahan Vandaru ini terus latihan supaya jobs mereka meningkat. Jadi sekarang mereka tuh mau bertambah kuat setiap harinya. Singkat cerita, Vandaru akhirnya ulang tahun umur 3 tahun. Tentunya di sini tuh ada pesta untuk merayakan ulang tahunnya Vandaru. Darcia juga di sini tuh ngucapin ulang tahun secara langsung. Darcia berharap kalau Vandaru akan selalu sehat dan kuat. Vandaru di sini menangis bahagia. Vandaru di sini tuh semakin bertekad untuk membangkitkan ibunya yang telah mati. Nah, di usia 3 tahun ini, sekarang Vandaru baru mau mencoba apakah dia tuh bisa mengganti jobs atau enggak. Vandaru sekarang menuju bola kristal yang ada di ruangan ganti jobs. Ketika tangannya mengarah ke bola kristal itu, ada 2 jobs yang bisa dipilih sama Vandaru, yaitu Death atribut mage atau Transmuter Golem. Nah, Vandaru di sini tuh sangat terkejut karena dia tuh bisa mendapatkan job sekarang. Tadinya, Vandaru tuh mengira bakal bisa mendapatkan jobs dalam waktu yang lama. Tapi ternyata sekarang dia tuh bisa mendapatkan jobs. Ya, di sini walaupun senang, Vandaru tuh di sini masih ada rasa waspada. Vandaru tuh curiga kalau itu semua adalah jebakan dari dewa Rodkorte. Sekarang setelah dipikirkan matang-matang, Vandaru pun akhirnya memutuskan untuk memilih job Death atribut mage, atau dalam bahasa Indonesianya disebut penyihir atribut kematian. Vandaru sekarang ngerasain tubuhnya panas dan dia meluap-luap. Ya, kekuatan Vandaru meningkat pesat. Vandaru sekarang berpikir, dan dia tuh mikirin tentang harus menjelajah dungeon tingkat D. Vandaru tuh mau mengetes kekuatan dia dan para bawahannya. Gak lama Vandaru mendapatkan laporan tentang Bilde yang akan segera melahirkan. Vandaru yang selalu mengontrol kehamilan dari Bilde, dia pun akhirnya segera langsung menuju ke Bilde. Singkatnya, Bilde pun akhirnya melahirkan anak perempuan. Oh ya, Bilde ini, dia tuh melahirkannya nggak mudah. Jadi kalau nggak dibantu sama Vandaru, anaknya tuh bisa meninggal karena tercekik tali pusar. Tapi ya pada akhirnya karena dibantu, Bilde pun akhirnya melahirkan anak yang sehat. Vandaru di sini terlihat senang karena ada kehidupan baru yang terlahir. Vandaru juga di sini tuh mutusin untuk mengundur waktu dalam menjelajah sebuah dungeon. Alasannya karena dalam waktu dekat banyak para gol wanita yang bakal melahirkan. Jadi takutnya nanti kalau Vandaru pergi, ada wanita yang butuh bantuannya ketika melahirkan. Makanya lebih baik perjalanan ke dungeon ditunda. Sekarang Vandaru sama para gol diskusi. Vandaru di sini tuh mikirin cara untuk menciptakan alat supaya para gol tuh bisa dengan mudah punya anak. Tentunya selain mikirin itu, Vandaru juga mikirin alat kontrasepsi. Karena takutnya nanti tuh populasi dari warganya tuh malah membludak kalau nggak dikontrol.
Seiring berjalannya waktu, Pandaru menghabiskan waktu dengan latihan, membuat item, uji coba membuat makanan, dan lain-lain. Di sisi lain, saat ini ada rapat dari para petinggi vampir yang membahas tentang Dhampir. Ya, yang dimaksud dalam pembahasan itu adalah Pandaru. Di sini salah seorang vampir yang bernama Birkin, dia tuh jelasin tentang Pandaru. Para petinggi yang mendengar itu tentunya menganggap kalau itu semua cuma omong kosong. Jadi kebanyakan para vampir tuh nggak percaya ada anak bayi yang bisa selamat dan mengendalikan banyak gol. Ya, kebanyakan dari mereka itu menganggap lelucon. Satu-satunya yang serius menanggapi info itu adalah vampir bernama Ternesia. Ternesia di sini tuh terlihat marah karena sebuah kegagalan. Ternesia di sini tuh mau kalau Pandaru harus segera dibunuh. Di sini melihat Ternesia marah, para vampir lain tuh di sini langsung mengajukan diri untuk membunuh Pandaru. Ya, orang-orang mau cari muka supaya dianggap berprestasi. Birkin di sini ngasih tahu kalau yang bakal membunuh Pandaru adalah vampir bernama Serkren Ozba. Ya, jadi Serkren ini adalah vampir yang mempunyai koneksi dengan Thomas. Jadi yang menjadi kelelawar selama ini dan ngobrol sama Thomas adalah Serkren. Nah, di sini terlihat kalau Serkren jatuh berlumuran darah. Penampilan Serkren saat ini bisa dibilang sangat buruk. Tubuhnya tuh dipenuhi sama banyak luka tusuk dan bakar. Selain itu bola matanya juga hilang dan pipinya dicungkil. Jadi terlihat tengkoraknya aja. Nah, Serkren dengan kesulitan berbicara sekarang tuh dia janji bakal memusnahkan Pandaru. Sekarang Ternesia tuh berdiri dari kursinya dan dia menendang wajah Serkren dengan keras. Ternesia tuh di sini nggak yakin kalau Serkren bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, apalagi dengan tubuh yang hancur. Birkin di sini ngasih tahu kalau Serkren pasti bisa melakukan tugasnya. Ternesia di sini tuh masih gak yakin. Birkin di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak cuma mengirim Serkren. Jadi bakal ada satu ceweknya yang dikirim untuk membantu. Namanya adalah Eleanora. Di sisi lain, saat ini Pandaru mutusin untuk menaklukkan dungeon tingkat D di dekat daerah kota Taloshen. Tepatnya di Lembah Garan. Pandaru ke dungeon bersama para ghoul dan para undead-nya. Kelompok Pandaru sekarang tuh menghadapi banyak goblin dan mereka bisa menghabisi para goblin. Pandaru juga di sini tuh nunjukin keahlian bela diri yang udah dia latih selama ini. Jadi sekarang Pandaru juga bisa dibilang jago bela diri. Pandaru sekarang tuh mau jadiin ekspedisi dungeon kali ini sebagai ajang latihan dalam menghadapi pertarungan sebenarnya. Setelah dari dungeon, Pandaru dia mandi dan setelah itu dia tuh memeriksa kondisi tubuh Basdia. Ya, Basdia ini punya masalah kehamilan. Jadi Basdia tuh nggak ngerti kenapa dia tuh sampai sekarang masih belum hamil. Pandaru pun di sini memeriksanya. Pandaru di sini terus melakukan beberapa uji coba yang ada di pikirannya. Beberapa waktu berlalu. Saat ini Pandaru sekarang tuh lagi ngobrol dengan ibunya Sam, Saria, dan Rita. Mereka tuh ngobrolin soal Pandaru yang mau menjadi bangsawan supaya nantinya tuh para reinkarnator gak asal menyerang dia karena Pandaru adalah seorang bangsawan. Pandaru di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma bakal menjadi bangsawan kehormatan. Jadi bangsawan kehormatan adalah bangsawan yang gak punya tanah, kekuasaan atau apapun itu, layaknya seperti bangsawan lainnya. Jadi bisa dibilang gak punya tanggung jawab ataupun tugas apapun sebagai bangsawan. Makanya Pandaru tuh gak mau menjadi bangsawan biasa, dia tuh mau menjadi bangsawan terhormat. Ya, jadi pada intinya Pandaru tuh maunya menjadi bangsawan kehormatan. Bangsawan kehormatan tuh bakal dihormati sama orang-orang tanpa harus memiliki tugas maupun kekuasaan seperti bangsawan lain. Dan lebih enaknya lagi, gelar bangsawan kehormatan tuh bisa dilepas semaunya. Jadi dia tuh gak terikat dengan negara. Jadi ya pada intinya yang diincar sama Pandaru ini adalah dihormati.
Dengan gitu nantinya para reinkarnator kalau misalkan datang ke dunia Lambda, mereka tuh nggak asal menyerang Vandaru. Kisah sekarang beralih lagi ke Serkren dan Eleanora yang mulai bergerak. Serkren juga di sini tuh terlihat udah pulih dari luka parahnya. Ya, Serkren ini punya regenerasi yang hebat. Keduanya sekarang tuh juga ngobrolin tentang Vandaru. Eleanora juga di sini nanyain beberapa hal. Eleanora ini adalah tipe yang waspada, jadi dia tuh nggak mau meremehkan Vandaru. Dia tuh waspada karena sampai sekarang info tentang Vandaru masih sangat minim. Beberapa waktu berlalu, sekarang Vandaru menjelajahi dungeon lainnya yang tentunya dengan para bawahannya. Vandaru sekarang tuh kesulitan leveling sejak dia tuh mendapatkan job penyihir atribut kematian. Kelompok Vandaru lagi-lagi bisa dengan mudah menaklukkan dungeon. Ya, walaupun bisa dengan mudah menaklukkan dungeon, tapi ada satu peristiwa di mana Kachiatu melakukan hal ceroboh di dungeon. Jadi ada adegan di mana Kachiatu nangis menyesal karena ceroboh di dungeon. Ya, Kachiya ini terlihat terlalu terburu-buru untuk mau menjadi kuat. Karena hal itulah dia tuh menjadi nggak sabaran dan hasilnya ceroboh. Jadi sebelum menjadi gol, Kachiatu selalu berjuang untuk mengejar para senior petualangnya untuk menjadi lebih kuat. Kachiatu nggak mau tertinggal dan dia tuh mau menjadi orang yang kuat. Tapi pada akhirnya dia tuh nggak bisa mengejar kekuatan para seniornya. Dan itu membuat Kachiya menjadi sedih. Dan dia pun pada akhirnya menyerah kepada kehidupan. Saat itu Kachiatu berpikiran untuk berhenti menjadi petualang. Dan dia tuh ngerasa kalau menikah lebih baik. Tapi ternyata nasibnya sangat buruk. Dia tuh ditangkap sama Ord dan akhirnya dijadiin budak seks. Nah, Kachiya saat itu udah pasrah dan putus asa kalau kehidupannya saat ini udah hancur. Tapi suatu ketika dia tuh diselamatkan sama para gol dan akhirnya dia menjadi gol. Sejak saat itu Kachiya tuh mendapatkan lagi semangatnya untuk hidup. Nah, Kachiya tuh mau menjadi lebih kuat di antara yang lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Kachiya tuh ngerasain seperti deja vu. Kekuatan orang-orang semakin melebar dengan dirinya. Karena hal itulah Kachiya tuh menjadi gak sabaran dan pengen mengejar ketertinggalan. Vandaru di sini tentunya mengerti perasaan Kachiya ketika ekspektasi ternyata gak sesuai realita. Vandaru juga di sini ngasih tahu ada masa di mana dia tuh menjadi gak sabaran. Vandaru ngasih tahu kalau dia juga gak sabar mau balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh ibunya. Vandaru di sini ngasih tahu kalau dia tuh menyadari ketika dia berusaha menjadi kuat, musuh juga pasti bakal menjadi lebih kuat. Makanya Vandaru juga ngerasain perasaan gak sabaran seperti Kachiya. Ya, walaupun ada perasaan gak sabaran, Vandaru tahu kalau dia tuh harus tetap tenang dalam menjalani kehidupan. Vandaru juga ngasih tahu kalau Kachiya udah ngerasa mentok sama kemampuan dari berpedangnya. Vandaru di sini tuh menyarankan sebaiknya kalau Kachiya belajar sihir. Vandaru di sini ngasih tahu banyak cara untuk menjadi kuat. Vandaru juga ngasih tahu kalau ngerasa gagal maka harus terus mencobanya dan harus terus dicoba sampai berhasil. Sekarang ketika pulang ke kota, Vandaru di sini mengetahui bahwa Life Death telah menghilang dan meninggalkan satu bayi. Ya, Life Death kehabisan mana dan menghilang. Sedangkan bayi yang dikandungnya sekarang tuh udah terlahir ke dunia ini. Bayi itu dinamakan Pauvina. Vandaru juga sekarang tuh mendapatkan info tentang Basdia yang lagi hamil. Vandaru sekarang tuh senang mendengar kabar bahagia tersebut. Waktu berlalu. Sekarang Eleanora sama Serkren masih mencoba untuk mencari keberadaan dari Vandaru. Selama ini mereka tuh masih belum tahu lokasi pasti Vandaru. Nah, karena pencarian itu juga, mereka tuh harus menghadapi beberapa monster dan kehilangan beberapa bawahan mereka. Sekarang mereka pun pada akhirnya mutusin untuk menuju sebuah kota yang udah lama ditinggalkan, yaitu kota Taloshem.
Ketika sampai di sana, Eleanora sama Sir Grant tuh terkejut karena ternyata kota udah dikelilingi sama tembok-tembok besar yang megah. Harusnya kota Talosem dalam kondisi hancur setelah perang ratusan tahun yang lalu. Tapi sekarang kota itu terlihat udah normal seperti nggak terjadi apapun. Nah, ketika masuk kota diam-diam, keduanya terkejut lagi karena ternyata ada undead, ghoul, orc, dan lain-lain, dan mereka tuh lagi berbaur bersama. Eleanora sama Sir Grant di sini tuh nggak ngerti kenapa semuanya bisa berbaur dengan damai. Eleanora di sini curiga ada seseorang yang mendapatkan perlindungan dari Dewi Vida. Makanya bisa menyatukan ras-ras dari Dewi Vida dan membuatnya berbaur bersama. Muka Sir Grant di sini terlihat kecut. Ya, orang yang punya perlindungan dari Dewi Vida adalah orang yang sangat merepotkan. Dan tentunya orang itu juga memiliki kekuatan yang hebat. Oke, sekarang adalah sudut pandang dari Tarea. Tarea sekarang tuh kagum karena Vandaru bisa menciptakan masakan-masakan yang sangat enak. Tarea tuh meyakini kalau masakan Vandaru dijual di kota manusia, bisa dipastiin masakannya bakal laku. Sekarang Tarea semakin yakin selama ada Vandaru, maka para ghoul bakal berjaya. Saat ini Tarea lagi berjalan di sebuah gang dan dia tuh terus bergumam tentang Vandaru. Eleanora yang mendengar itu, dia mendatangi Tarea dan mau kalau Tarea tuh ceritain semua tentang Vandaru. Tarea sekarang terpikat sama skillnya Eleanora, makanya dia tuh sekarang ceritain semuanya tentang Vandaru. Eleanora juga di sini tuh tentunya nanyain tentang orang yang punya perlindungan dari Dewi. Tarea di sini nggak ngerti, tapi Tarea yakin kalau orang itu pastilah Vandaru. Mendengar itu Eleanora sangat terkejut. Sir Grant juga yang mendengar itu dia tuh terkejut. Dia tuh nggak menyangka bahwa dampir yang mereka cari sekarang tuh berubah menjadi ancaman yang nyata. Bahkan dampir itu mendapatkan perlindungan dari Dewi. Sir Grant di sini tuh ngerasa harus segera membunuh dampir itu karena kalau enggak, dialah yang bakal mati dibunuh atasannya. Setelah mendapatkan informasi, Eleanora pun akhirnya membuat Tarea tertidur. Salah satu dari vampir mau membunuh Tarea tapi dihentikan sama Eleanora. Eleanora di sini ngasih tahu kalau dibunuh nantinya tuh justru berbahaya. Takutnya info tentang mereka tuh bocor ke Vandaru dan nantinya Vandaru bisa kabur. Singkat cerita, para vampir sekarang tuh pergi menuju ke istana secara diam-diam. Sekarang Eleanora masuk ke sebuah ruangan yang di sana ada Vandaru. Eleanora juga mengaktifkan skill untuk memikat Vandaru. Eleanora di sini tuh mau tahu tentang perlindungan dari Dewi. Vandaru di sini tuh terlihat agak bingung. Tapi di sini Vandaru yakin kalau Eleanora tuh pasti ngomongin tentang ramalan. Mendengar itu Eleanora terkejut. Eleanora di sini tuh salah paham dan menganggap kalau Vandaru tuh mendapatkan perlindungan dari Dewi dan mengetahui ramalan dari Dewi. Nah, karena hal itulah Eleanora di sini menganggap kalau Vandaru berbahaya. Eleanora sekarang tuh mulai berpikir kalau sebaiknya jangan membunuh Vandaru. Eleanora di sini tuh nanyain banyak hal sampai-sampai Sir Grant tuh nggak sabar dan dia langsung masuk ke ruangan karena dia tuh kesal sama Eleanora yang nanyain pertanyaan-pertanyaan gak penting. Di sini dalam hatinya Eleanora menganggap kalau Sir Grant ini adalah orang yang bodoh. Kalau misalkan Vandaru mendapatkan perlindungan dari Dewi dan memiliki ramalan-ramalannya, itu artinya membunuh Vandaru sama aja menyebabkan sang Dewi bakal murka. Dan hal itu tentunya bisa sangat berbahaya. Selain itu, dalam hatinya, Eleanora ngerasa kalau Vandaru tuh bisa diajak kerja sama dan tentunya bakal lebih menguntungkan. Apalagi Vandaru bisa memperbaiki kota dengan cepat.
Di sini terjadi perdebatan. Serkren di sini tegasin kalau misi mereka tuh adalah membunuh Vandaru. Serkren juga di sini tegasin kalau dia tuh bakal ngasih laporan kepada Birkin bahwa Eleanora tuh menolak untuk membunuh Vandaru. Eleanora di sini kesal kepada Serkren. Eleanora pun sekarang menyuruh Vandaru untuk mendekat. Oh ya, Eleanora ini menganggap kalau Vandaru tuh terpikat sama skillnya. Makanya dia tuh menyuruh Vandaru mendekat untuk dibunuh. Ketika Vandaru mendekat, Eleanora sekarang tuh gemetaran. Dia tuh bingung kenapa dia hanya diam. Padahal Vandaru tuh udah dalam jangkauannya untuk dibunuh. Eleanora tuh ketakutan ketika menatap mata Vandaru yang kosong. Serkren di sini kesal dan dia tuh teriak bahwa seharusnya Eleanora tuh harus segera membunuh Vandaru sama seperti Serkren membunuh sampah bernama Valen. Serkren di sini teriak gitu sambil nusukin pedangnya ke arah Eleanora dan Vandaru. Jadi Eleanora tuh mau ditusuk dari belakang supaya pedang Serkren tuh bisa tembus dan akhirnya kena ke Vandaru yang ada di depannya. Tapi sayangnya tusukan Serkren tuh gak kena bagian vital Eleanora karena tiba-tiba Eleanora tuh berguling menghindar. Jadi Eleanora ini ditarik sama kekuatannya Vandaru. Tapi di sini Serkren menganggapnya kalau Eleanora menghindari serangannya. Sekarang tatapan Vandaru seperti tatapan membunuh. Eleanora yang melihat itu dia tuh ketakutan. Eleanora di sini lega karena tatapan membunuh itu nggak diarahkan kepadanya. Serkren di sini tuh memerintahkan para vampir bawahannya untuk segera membunuh Vandaru. Tapi tiba-tiba lantai yang mereka pijak akhirnya runtuh. Para vampir beserta barang-barang di kamar runtuh ke bawah kastil. Ya, yang tersisa hanyalah Vandaru dan Eleanora yang berdiri di udara. Serkren beserta bawahannya tuh terjatuh dari atas. Tapi sebelum menyentuh tanah, mereka semua tuh terbang ringan sehingga nggak jatuh. Serkren di sini tuh teriak dan merintahin ulang para bawahannya untuk segera membunuh Vandaru. Nah, ketika ngomong gitu, tiba-tiba para vampir tuh ditebas sama Borkus. Bahkan di sini Serkren tangan dan kakinya juga ditebas dan dia tuh kesakitan. Vandaru di sini tuh ngasih tahu ke Borkus tentang perubahan rencana. Vandaru di sini menyuruh Borkus untuk membunuh semuanya kecuali Eleanora. Selain itu Vandaru juga ngasih tahu kalau dia mau membunuh Serkren dengan tangannya sendiri. Borkus pun di sini melaksanakan perintahnya Vandaru. Oh ya, jadi Vandaru sama bawahannya tuh udah membuat rencana. Jadi Vandaru tuh udah tahu tentang kedatangan dari musuh. Jadi bisa dibilang semuanya tuh udah dipersiapkan sama Vandaru. Eleanora yang melihat Borkus dijinakan, dia tuh tentunya menjadi sangat terkejut. Gimana pun juga Borkus adalah pahlawan Titan di masa lalu. Tapi sekarang Borkus mau menjadi bawahannya Vandaru. Gak lama juga di sini tuh terdengar teriakan dari para vampir. Ya, ternyata para vampir juga mulai dicabik-cabik sama undead dinosaurus. Para vampir juga sekarang tuh kebingungan karena Borkus tuh bisa dengan mudah menebas armor-armor mereka. Sekarang Borkus mulai memotong para vampir dan para vampir sekarang tuh hanya bisa teriak-teriak kesakitan. Beberapa vampir di sini tuh memohon ampunan, tapi Borkus di sini tuh nggak peduli karena perintahnya tuh adalah membunuh semua vampir kecuali Serkren dan Eleanora. Di sisi lain Serkren yang mulai kesal, dia pun akhirnya langsung ngeluarin sihir petir ke arah Vandaru. Tapi sihir itu nggak bisa menembus bola pertahanan Vandaru. Serkren di sini tuh masih menganggap kalau Vandaru adalah makhluk rendahan. Serkren pun sekarang bergerak sangat cepat dan dia tuh menggunakan cakarnya. Cakarnya dipenuhi sama mana. Tapi sayangnya setiap serangan hebat yang dia keluarin tuh gak bisa menembus pertahanannya Vandaru.
Serkren di sini tuh kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi di sini Serkren tuh masih tertawa dengan keras. Serkren di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal jauh lebih serius lagi. Serkren sekarang tuh berpikir untuk mencabik-cabik Vandaru sampai mati mengenaskan. Dan dia tuh sekarang nungguin tubuhnya regenerasi. Jadi setelah tubuhnya regenerasi maka kekuatannya bakal full power. Nah, ketika dia lagi mikirin rencana itu, Serkren saat ini tuh terkejut karena salah satu tangan ataupun kakinya yang ditebas sama Borkus ternyata sampai sekarang masih belum regenerasi. Vandaru di sini ngasih tahu kalau regenerasi di hadapannya nggak bakal berguna karena Vandaru tuh udah menggunakan sihir yang bernama Negate Healing. Serkren yang mendengar itu dia tuh langsung panik dan teriak. Serkren tahu kalau dia tuh bakal mati karena kehabisan banyak darah. Serkren di sini tuh masih terus berjuang dan dia tuh terus mencabik-cabik penghalang Vandaru dengan menggunakan satu tangan. Serkren di sini tuh teriak-teriak putus asa karena dia tuh nggak bisa menyentuh Vandaru. Vandaru sekarang memasukkan tangannya ke dada dari Serkren. Vandaru di sini ngasih tahu kalau dia belum pernah bertemu ayahnya. Jadi dia tuh nggak punya dendam atas kematian ayahnya. Walaupun gitu, Vandaru di sini ngasih tahu kalau ibunya tuh sangat mencintai ayahnya. Jadi udah jelas kalau Serkren udah melukai hati ibunya. Vandaru juga di sini tegasin karena Serkren terlibat dalam pembunuhan ibunya, maka Vandaru nggak bakal maafin Serkren. Vandaru sekarang menggenggam roh atau jiwa milik Serkren. Serkren di sini tuh teriak-teriak memohon ampunan, tapi pada akhirnya Vandaru menghancurkan roh dari Serkren. Serkren pun akhirnya mati dalam keadaan memohon ampunan. Eleanora di sini kagum karena Vandaru bisa menghancurkan roh. Oh ya, tubuh dari Serkren tuh dimakan sama dinosaurus untuk mendapatkan EXP. Setelah kejadian itu, Vandaru mengajak Eleanora ke ruang makan istana. Di sana juga terlihat Taria tuh berlutut minta maaf karena bisa terkena skill dari musuh, sehingga informasi bisa bocor. Vandaru di sini ngasih tahu kalau itu semua nggak masalah. Di sini diketahui kalau Eleanora tuh bersumpah setia kepada Vandaru. Bahkan dia tuh sampai pindah kepercayaan. Eleanora yang tadinya memuja Evil God atau dewa jahat, sekarang Eleanora tuh mau memuja Dewi Vida. Eleanora juga di sini tuh memanggil Vandaru menggunakan penghormatan. Eleanora pun di sini jelasin tentang kelompok vampir yang menyuruhnya untuk membunuh Vandaru. Ya, mereka adalah pengikut dari Evil God yang disebut dengan Hihiryu Sukaka. Ajaran Hihiryu Sukaka garis besarnya tuh adalah mempermainkan kehidupan orang-orang. Jadi mereka tuh bersenang-senang dengan kehidupan orang lain dan mereka tuh mempermainkan hidup orang lain. Di sini dikasih tahu juga ada 3 orang yang mendapatkan perlindungan dari dewa Hihiryu Sukaka. Nah, salah satunya adalah Gubamon. Gubamon tuh kemungkinan terlibat dalam kehancuran kota Taloshem di masa lalu. Tapi ya itu masih dugaan. Tapi yang jelas, Gubamon tuh mengambil beberapa mayat pahlawan yang ada di Taloshem. Borkus di sini akhirnya paham tentang alasan kenapa mayat Gina sama Zandia masih belum ditemukan di kota ini. Itu artinya mayat mereka tuh udah dibawa sama Gubamon. Diketahui juga alasan tubuh Borkus gak dibawa sama para vampir. Itu semua karena tubuh Borkus saat itu rusak parah. Ya, jadi tubuh Borkus memang rusak parah, tapi sekarang udah diperbaiki sama Vandaru. Mendengar cerita-cerita itu, Vandaru di sini tuh nggak menyangka kalau ternyata musuhnya menjadi semakin banyak. Eleanora juga di sini tuh menunjukkan kegagumannya karena Vandaru bisa menghancurkan roh. Menurut Eleanora, menghancurkan roh hanya bisa dilakuin sama Raja Iblis legendaris. Bahkan Evil God yang dia sembah pun
gak bisa menghancurkan roh seseorang. Oh ya, Vandaru tuh ternyata gak cuma menghancurkan roh dari Serkren, tapi roh para bawahan vampir juga dihancurkan sama Vandaru. Sekarang dalam hatinya, Vandaru mewajarkan kalau di dunia ini gak ada yang bisa menghancurkan roh. Gimana pun juga, yang mengatur tentang transmigrasi roh adalah Dewa Rodkorte. Jadi gak ada dewa lain yang bisa karena itu bukanlah ranah mereka. Eleanora juga di sini tuh ngasih tahu kalau Vandaru punya kekuatan yang paling bahaya di dunia ini. Makanya dia tuh gak mau menjadikan Vandaru sebagai musuh. Oh ya, roh atau jiwa di dunia ini tuh bisa dibilang sangat penting. Selama rohnya gak dihancurkan, masih ada harapan untuk dihidupkan kembali. Tapi kalau rohnya udah dihancurkan, gak bakal ada harapan untuk hidup kembali. Makanya saat itu Serkren tuh terlihat panik ketika tahu kalau rohnya mau dihancurkan. Itu artinya dia tuh nggak bisa bangkit kembali. Nah di sini, walaupun Vandaru udah bisa ngalahin orang seperti Serkren, dia tuh ngerasa masih belum kuat. Vandaru ngerasa alasan dia menang kali ini itu semua karena Vandaru udah menyiapkan jebakan. Ditambah lagi Serkren tuh gak punya informasi tentang kekuatannya Vandaru. Makanya Vandaru saat ini bisa menang. Ya pada intinya Vandaru gak mau jumawa. Dia tuh selalu merasa kalau kekuatannya belum cukup. Dan Vandaru tuh selalu ngerasa kalau dia harus terus latihan. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Tsukasa, Rusti Nur 01, Muhammad Rahmadi, Sasuga Kuasama, HS, Miochan, Nopal, Rev, Sahrin Senju, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.